ya kalau kita lihat sejauh ini ketika mereka fight atau clutch itu mereka bagus. Iya betul banget, bahkan beberapa hal bisa kita saksikan kemarin deh. Contoh paling gampang, mereka fight dengan The Pillars, Iya. mereka bisa memenangkan kontestasi tersebut. Jadi kembali lagi gue setuju dengan Cijeli tadi di awal ya, mereka butuh experience, mereka butuh pengalaman, mereka butuh jam terbang yang lebih lagi. Karena memang tidak banyak yang mereka bisa dapatkan dalam artian poin saat ini. Mereka butuh banget lebih karena tinggal menyisakan beberapa ronde ditambah dengan Super Weekend besok Betul. untuk maju ke Grand Final. Oleh karenanya kalau bisa semaksimal mungkin. Sekarang udah menjadi titik di mana 21 Esport nggak boleh melakukan kesalahan kecil yang bisa berdampak besar bagi mereka. Betul. Tapi dengan mereka join di PMPL ini ya, mereka dengan join PMPL ini itu udah menjadi hal yang baik banget sih. Gue yakin gitu loh, ini udah kayak jadi tabungan experience besar banget buat mereka. Ya setuju banget sih karena kembali lagi PMPL ini berisikan para player-player terbaik di Indonesia. Mereka udah punya pengalaman yang luar biasa, bahkan bisa dalam satu kompetisi dengan juara dunia kita, Red Alliance juga di sini. Jadi ini akan menjadi pengalaman yang sangat bagus dan gue harap para player dari 21 Esport dengan kesempatan yang ada bisa lebih maksimal lagi mengejar Grand Final tentunya untuk bisa melihat nanti mereka dari top 16. Iya, tapi gue sangat suka ya ketika 21 rotasi. Itu sering banget ketemu sama Bigetron. Itu dia. Gue masih menunggu mereka benar-benar clutch. Soalnya dari kemarin tuh kalau misalnya ketemu tuh kayak biasanya cuma sebelah-sebelahan Betul. atau nggak saling menculik satu sama lain. Tapi itu hal yang menarik ya. Berarti kurang lebih mereka tuh udah mempelajari rotasi-rotasi dari tim-tim besar juga yang sudah bermain di PMPL ini. Ya setuju banget sih karena efektivitas rotasi itu bisa kita lihat banyak hal dari para tim yang udah berpengalaman. Gue setuju juga tadi dengan Vikendi deh sebagai contoh utama. Kemarin Bigetron Red Alliance sama 21 Esport ya sebelah-sebelahan. Betul. Gak melakukan banyak fight yang terjadi. Ya memang compound hold itu benar-benar kuat banget ya. Melekat bagi para player di Vikendi. Tapi kembali lagi, berarti udah mempelajari rotasi secara banyak. Mereka coba menerapkannya walaupun harus lebih ditingkatkan lagi. Betul, dan ini sudah menit keempat, hampir menit kelima. Sudah Betul. bisa terlihat banyak sekali tim yang sudah melakukan fast looting, early Betul. rotation. Always terjadi, always sering terjadi Selalu, happen. Jadi memang selalu gitu loh, gak pernah enggak. Bahkan pada kali ini udah jadi tren semakin kesini. Iya betul banget, mengingat juga zona tadi yang mengarah bagian atas tentunya memaksa para player untuk melakukan fast loot, melakukan early rotation. Jadi tren yang terjadi tetap terus naik, berarti masih bullish, tinggal nunggu bearish saja. Pada ngerti nggak ya? Pada ngerti nggak ya? Berat ini bahasanya ya. Ya jadi kalau tren tuh guys ada naik, nah itu bullish, kalau iya. turun tuh bearish gitu. Iya, ini pembahasan business talks ya. Betul. Business talk. Oke, memang PUBG Mobile penuh dengan intisari kehidupan. Dranix, satu playernya sudah tumbang, bahkan mereka akan melakukan clutch pada kali ini masih dilanjutkan. Satu player sudah hilang, Chess kembali ke lobby, tapi Zai No Mercy sudah berada di satu rumah dikepung oleh Dranix. Ya betul banget, ada sebuah net dilemparkan juga oleh No Mercy. Maksudnya ke arah player dari tim Dranix tapi belum mendapatkan player lainnya. Dan ternyata justru Ucup dengan netnya men-knockdownkan satu player dari Morph yaitu Frenzy. Tinggal dua active player tuh Zai dan juga No Mercy. Ya betul sekali, satu sudah down, bahkan pada kali ini Zai akan memasak granatnya yang pertama. Tapi ternyata bot sudah turun dari rumahnya, nggak akan kena siapa-siapa. Mantul, kena temannya, mantap betul jadinya. Zai mencoba melemparkan granat untuk masuk ke dalam sebuah celah jendela, justru memantul mantap betul ke arah satu player lain dari Morph yaitu No Mercy tadi ya. Harus langsung dipulangkan ke lobby. Wah. Emang sih, tapi emang angle dari itunya emang agak sulit untuk Betul. masuk ke dalam jendela. Jadi lebih besar kemungkinan untuk mantulnya. Dan memang tadi udah usaha banget dari Zai untuk berusaha mendapatkan satu player. Tapi ternyata jump shoot dari Nick menumbangkan satu. Bahkan ada backup dari Boom. Berarti, oh enggak. Berarti satu player yang tersisa last man. Iya Bobs. betul banget, dari Bobs yaitu dari Boom Esports sendiri. Dan belum selesai di sana fight dengan Boom, masih ada Void juga yang ada di sekitaran mereka. Tapi kita kembali ke Morph dan juga Dranix, dimana tadi Morph kehilangan satu player lagi karena misplay dilakukan oleh Zai. Misalkan dua, No Mercy dan juga Zai di sini udah melakukan sebuah repositioning. Ada sebuah kelinting tadi, smoke ternyata dilemparkan untuk menahan pergerakan dari tim Dranix. Oke, ini menarik sekali karena ini compound kecil yang berada di tengah-tengah circle. Bahkan sudah terjadi fight di tengah. Biasanya fight terjadi di luar circle, tapi pada kali ini mereka benar-benar nge-push tengah dan bertemu di satu titik pertigaan. Ya betul banget, No Mercy masih menahan dengan FPP mode-nya, mencoba untuk mencari pergerakan lebih dekat lagi POV-nya ke arah player Dranix. Ada sebuah agresivitas masuk di sana. Ucup mencoba untuk pick ke arah Zai, sepertinya ada sebuah damage-nya masuk. Zai udah sekarat banget di sana. Ucup dan juga Bots mencoba untuk masuk ke arah dalam, tapi No Mercy menjaga dari bagian luar juga. Karena health FPP udah mulai berkurang dan menyisakan Zai sendirian saja. Dan itu dia sebuah movement as a team dari
dari tim Dranix bisa untuk meratakan more too soon di peringkat 16. Iya betul sekali, agak sedikit terkejut dengan early fight pada kali ini. Dan sementara kita lihat dari Onyx bakal mendapatkan kedatangan tamu baru, Point Tyrant 2K di situ tumbang, berarti menyisakan satu player tersisa. Tidak hijau lagi, jadi asap hijau sekarang. Iya betul banget, setelah logo mereka yang hijau menjadi asap hijau karena defensif dari Onyx kembali lagi sangat kuat. Kampon mereka tidak bisa dibendung dari pergerakan dari Void sendiri. Dan ya Void harus pulang ke lobby. Oke, cukup mengejutkan Onyx yang sudah menjaga di pinggiran pesisir pantai. Berarti banyak sekali tim yang memiliki visi dan misi sama untuk memperebutkan komponen yang sama. That's why kenapa banyak juga tabrak-menabrak yang terjadi dari fight. Sementara di sisi lain, Louvre melihat ada pergerakan dari 2-1, meledak mobilnya. Meledak, Zimakar, Crispy Car, mobil kodok di sana meledak oleh pergerakan Louvre di sana ya. Karena kembali lagi mobil tersebut sangat mudah untuk diledakkan. 2 klip, bahkan tidak sampai 2 klip, 1 klip lebih beberapa peluru aja udah bisa untuk meledakkan kendaraan tersebut. 2-1, kembali lagi aneh tercuri. Tadi kita lihat di air angle tercuri juga. Inilah yang maksud gue tadi, dimana play by play mereka harus mulai lagi dibentuk agar bisa body system tuh benar-benar terjalan secara sempurna. Betul, berarti tadi tuh kurang lebih fight yang terjadi adalah sekitar port ya, di pesisir pantai. Karena Betul. banyak sekali tim yang berusaha untuk mendapatkan area tersebut, mengingat circle yang cukup legend terjadi. Dan ada beberapa tim juga yang ternyata late rotation, seperti contohnya Geek pada kali ini. Ya betul banget, sebuah late rotation dilakukan oleh Geek. Mereka secara vehicle cukup banyak, jadi ini adalah sebuah kekuatan lain buat Geek. Walaupun mereka agak late, tapi ketika mereka berhasil untuk masuk ke dalam zona, 14 mereka udah siap dengan vehicle yang mereka miliki. Wah, ini ada 3 tim yang late rotation sih. Sepenglihatan kita di map itu ada Siren, Bigetron, dan Geek. Wah, tentunya ada 3 tim dengan pemikiran yang sama. Yes. Berarti nanti bibir zona akan cukup ramai, mengingat mereka saat masuk udah ada yang menunggu. Dan berbicara tentang menunggu, lihat Bigetron di bagian tersebut udah mulai menunggu pergerakan dari Siren yang tadi satu orang yang berenang. Dan Siren seperti yang menyadari itu lebih milih untuk bergerak ke bagian kiri. Ryzen mendapatkan sebuah suara, mendengar di sana tidak ingin melakukan sebuah open shot terlebih dahulu kah? Tapi ternyata melakukan open shot di sini. Siren masih bisa untuk kabur. Sebuah movement yang cukup baik dari Siren meninggalkan peperangan dengan Bigetron Red Alien. Tapi Zuxi, di tempat yang lain loh. Berarti Zuxi ada di tempat yang lain. Dan ini dia, udah melakukan sebuah scout ke arah depan, mendapatkan Anthem, harus tertunduk lesu di jalur rotasi Siren. Yes, betul sekali, karena Zuxi merupakan scouter dari Bigetron, pastinya sudah mendapatkan informasi, berusaha untuk menangkap mobil yang kedua di spray. Tapi sayang sekali harus reload karena klipnya sudah habis. Spray kembali dilanjutkan, bahkan ada tembakan balasan dari teman-teman Siren. Ya betul banget, Zuxi udah low HP dan sebuah refrag dilakukan. Just Base mendapatkan 1 knockdown atas tim Bigetron, bahkan mencoba untuk langsung menjadi sebuah confirm kill. Tapi mereka juga punya PR untuk melakukan healing prompt terlebih dahulu karena zona udah mulai mendesak mereka kembali lagi. Yes, betul. Ini pilihannya antara kabur atau nge-push, tapi sepertinya Siren lebih memilih untuk nge-push kah? Wow, wah ini bold movement sih. Nge-push, Bray. Wow, ini sebuah bold movement. Kali kita lihat Luxi masih mencoba untuk menahan. Wah, ada sebuah prone dan juga jumping shot di sana. Luxi bisa mendapatkan mouse play di sana. Menyisakan Just Space saya sendiri. Ada sebuah jump shot dari bagian atas. Udah cukup low HP dari Just Space, tapi ternyata ada sebuah barrier system yang cukup baik dari bagian lainnya. Audrey mendapatkan Just Space juga, bahkan 2 orang dari Victor sekarang knockdown. Audrey dan juga Anthem menjadi 2 last man standing dan langsung melakukan sebuah body system berikutnya. Microboy masih dengan health point yang masih cukup full, dan juga Zuxi udah melakukan sebuah healing prompt. Ada sebuah fight kembali lagi terjadi di sini. Anthem knockdown oleh Zuxi, 2 melawan 1 saat ini, tapi Audrey bisa mendapatkan Microboy. 1v1 Zuxi melawan Anthem, dan di sana dia Audrey teratakan. Anthem pun begitu. Bigetron memenangkan fight melawan Siren. Iya, itu sebuah fight yang sangat intens dan menegangkan, karena gue kaget banget itu Just Space, darahnya udah pixel, cuman memang dia kemakan sama zona juga ya. Akhirnya terknockdown oleh Playzone. Dan masih melanjutkan di sini, Onyx melakukan spray terhadap bot dengan kali 4-nya bakal langsung dipulangkan ke lobby, menyisakan The Ryzen dengan Ucup berdua saja. Iya, betul banget ya. Tadi kita kembali lagi sedikit. Tadi memang Onyx juga mendapatkan 1 kill dari tim lain itu Dranix, dan ya masih dengan fight yang terjadi. Ryzen dari bagian backstep mencoba untuk mendapatkan player dari Onyx, tapi obstacle ini juga menyulitkan dari Ryzen sendiri untuk bisa mendapatkan player dari Onyx. Kembali lagi, gue ngebahas dari Bigetron dan juga Siren tadi ya. Menurut gue bold movement banget tentunya dari Siren. Mungkin dia merasa menang secara manpower, tapi kembali lagi Bigetron punya compound di sana loh. Iya, itu dia. Dan agak sedikit terlambat mungkin backup dari teman-temannya. That's why kenapa masih bisa menang. Dan bahkan gue cukup salut sih dengan Just Space yang bisa dia ngegoceknya gila sih. Betul banget tadi ya. Di bagian broken wall tadi ya bisa ada 2 orang knockdown, tapi ya
Shout out, gameplay yang sangat baik bagi Siren dan juga Digitron. Kita berpindah kembali lagi ke Onyx dan juga dari tim Dranix yang ternyata saat ini ada third party. Bisa 3 team show dan ada IOG atau Island of God yang berdekatan. Iya betul, gue sangat berterima kasih dengan Zona yang luar biasa. Membuat semua tim mau nggak mau harus fight dan rotasi di awal-awal game pada kali ini. Yap. Dan sementara Nara masih berseberangan dengan Aerowolf, hanya ada jalanan yang memisahkan. Namun nampaknya dari Milea pun sudah mulai mendapatkan informasi juga, pastinya sudah mulai berada di pinggir jendela. Bahkan Frost pada kali ini juga udah mulai keluar. Ada satu player dari Nara bakal ngambil area jembatan. Iya betul banget, dan ini dia yang tadi kita bicarakan, maybe udah melakukan sebuah defending di choke point bagian jembatan. Ini agak mirip dengan Ladies Battle pagi tadi atau siang tadi, walaupun sekarang di bagian utara. Betul. Berbedanya. Karena kemudian kita berbicara jembatan, ini adalah jalur rotasi tentunya, dan Nara begitupun Aerowolf udah menjaga dengan cukup baik. Ya betul sekali, mereka berusaha untuk menjadi tim begal pada kali ini. Betul. Tapi tetap masih gontok-gontokan dulu, siapa yang jadi penguasa jembatan? Nah itu dia istilahnya, siapa nih yang bisa narikin ya di situ ya. Iya betul, siapa yang akan menjadi penguasanya, siapa nih gangsternya? Nah Ya, itu kan? dia. Oke, dan kita bergeser kembali kameranya ke sisi lain. Di sini ada compound di area Zabava juga sudah mulai diisi oleh banyak sekali. Ramai padat merayap penduduknya ya. Betul banget, kayaknya ada festival di bagian sini mengundang IOG dan juga dari tim Alter Ego yang sudah mendapatkan compound masing-masing. Dan ya stalemate terjadi, belum ada agresivitas, masih menunggu pergerakan dari tim lainnya. Ya betul sekali. Bahkan wah ada yang menarik sih sebenarnya, kalau nanti di zoom out mapnya nanti kalian akan melihat hal yang menarik. Tapi nanti dulu. Nah, baru gue bilang. Wow, Itu loh wait a minute, Babs. yang di atas. Babs. Babs. Ini adalah last man standing dari Boom. Ini adalah strategi yang pernah kita lihat di Irengel? entah Sunhawk PMPL apa atau ini? PMWL enggak. Di Vikendi gue lupa matchnya. Gue lupa antara PMWL atau PMPL. Dia berenang terus sampai akhir. Tiba-tiba di bagian barat dia bisa mendapatkan placement dan juga kill yang cukup banyak. Gue lupa itu PMWL atau PMPL. Tapi intinya itu pernah terjadi di Vikendi. Dan Bobs tiba-tiba ada di bagian utara. Dia akan terus berenang. Karena kembali lagi ya, teori kita, zona di Vikendi itu biasanya membulat abis ini. Biasanya untung ujung-ujungnya tuh nggak bakal ke lautan, Betul. biasanya nanti ke darat sih. Betul, Jadi betul. mau nggak mau dia harus nge-push terus, tapi lumayan dia bisa buying time Itu dia. seenggaknya. Biarin yang di dalam daratan fight berantem, ya dia santuy aja olahraga di luar. Dan sementara F2R Patu di depan sana sudah melihat ada pergerakan Martin, tapi yang nge-shootnya sudah mulai tertutup juga. Ini bakal sedikit fight mungkin kalau misalkan Alter Ego mau ngejabanin. Tapi Badrunya udah down. Nah, Badru down dari arah belakang karena ada tim lainnya yang Ada siap tim untuk lain. attack down dia. Ini berbahaya Iya, banget iya. ya bagi Alter Ego. Sekarang tersandwich, tentunya ada IOG di bagian depan, stalemate dengan mereka semua. Ada compound yang bisa digunakan oleh masing-masing tim dan juga Louvre di bagian bawah. Dan Dr. Badru di finish oleh Onyx dari bagian belakang. Oke, Onyx akan menjadi third party pada kali ini. Kayaknya Alter Ego nggak bakalan ngejabanin tembakan dari IOG. Mereka semua akan kembali ke rumah masing-masing untuk menghangatkan diri mereka dan masih menunggu pastinya 30 detik circle yang akan menutup ke phase keempat. Iya, betul banget. Phase ketiga saat ini akan mulai bergerak ke phase keempat. Kita akan menunggu dari circle tersebut. Sementara menunggu para tim-tim lainnya yang masih kita sorot saat ini. IOG dan Alter Ego masih melakukan shoulder pick. Masih melakukan sebuah scouting di manakah letak pasti player-player dari tim lainnya. Di bagian lain tadi kita lihat ada Onyx, ada Louvre yang menandakan banyak tim yang sudah mendapatkan tempat mereka untuk holding. Nara dan juga Aerowolf masih saling menjaga juga di Betul. bagian jembatan ini. Jadi ya kembali lagi ya, inilah klasik weekend yang sering kita perhatikan bersama-sama. Betul, mereka semua ketika mendapatkan tempat nyaman, zona nyaman nggak akan berpindah. Iya iyalah Iyalah nyaman. nyaman. Lagi sayang-sayangnya lagi. Betul. Nggak bakal pindah Gak hati. bakal pindah hati kecuali ada third party. Kecuali ada tempat yang lebih nyaman. Iya. Kerat boy. Aduh. Memang ya banyak sekali ilmu-ilmu kehidupan di PUBG Mobile. Tapi tadi tuh kayak ini ya. Gak dia deh, nanti aja. Nggak bahaya itu. Kan? Oke, kita kembali lagi. Pasti ke mau game. gosip nih. Aduh, Renalre masih melakukan scouting karena depan ada Frost sebenarnya di sana. Nah, ini dia. Babs the Builder, oh, bukan. Ini Bukan. Babs dari Bobby Sport. Bukan salah. Masih berada dalam sebuah kapal, lihat. Chilling aja dia melihat di bagian kanan adalah Mount Everest, kawan-kawan semua. Di bagian kiri adalah perkotaan di sekitaran Gunung Himalaya. Dan di sini saya sebagai pemandu wisata akan mulai masuk kalau zonanya udah mulai mendorong saya. Dia nyari ikan kayaknya. Iya, Farming ikan. betul. Karena sebentar lagi bakal musim dingin yang cukup lebat. Jadi harus Nanti mau dijual ikannya. betul. Jadi Dijual gold, ya? jadi gold. Oke, Nanti siap. bisa ditukar skin.
Oke. Wah, Fragmen ya. oh iya jadi fragmen, Iya, betul. jadi skin, silver fragmen. Wah, seru juga kalau PUBG Mobile seperti itu. Betul banget, tapi berbicara seru, kita lihat Hazelnut udah mulai seru-seruan sendiri nih di bagian belakang, udah dapat view ke arah Nara. Kalau Nara nggak hati-hati, backstepnya bahaya banget dari arah player Aerowolf tersebut. Betul, tapi informasi dari Aerowolf ini cukup banyak ya, karena melihat dari pergerakan mereka, strategi dan setup mereka juga benar-benar mengepung area dari Nara. Nara nggak bisa bergerak terlalu luas, dan bahkan di sisi lain RRQ udah mulai mengisi di area selatan. Selatan masih kosong, tapi ingat, masih ada 2 tim yang akan nge-push bentar lagi, yaitu Geek dengan Bigetron. Iya, betul banget. Dari bagian selatan ada beberapa tim, sebagaimana tadi Jelly udah sebutkan sebelumnya, RRQ ternyata Voldemort melakukan sebuah inisiasi yang cukup baik, langsung maju ke arah depan, RPK dan kawan-kawan udah mulai mengikuti dari bagian belakang, masih securing beberapa compound, dan tadi kalau kita lihat dari Bobs, dia harus mulai bergerak. Dia udah nggak di dalam zona, dan kapalnya harusnya udah mulai dipanasin sih sekarang. Harusnya udah. Tadi tuh strategi menghemat bensin ya, biar nggak global warming. Betul banget dong, itu kayaknya pakai panas surya sih kapalnya dia. Oh, jadi diisi dulu tenaga kapalnya Iya, tadi. betul banget. Dan kita kembali lagi ke peperangan di mana Hazelnut tadi mencoba mendapatkan sebuah backstep dari Nara, tapi ternyata maybe dari Nara juga udah mendapatkan angle shot yang lain. Nah ini nih, gue seneng banget. 2 tim yang mempunyai strategi yang agak sama walaupun posisinya berbeda. Dan Renore di sini sudah mendapatkan 1 orang knockdown dari Nara. Joyce mencoba untuk mencari yang kedua cross di sana dan bahkan mendapatkan 2, 1 confirm kill, menyisakan 2 active player saja dari Nara. Yes, betul sekali. Momentum digunakan oleh Super Una dan Potato untuk langsung segera meng-screening rumah pada kali ini Milia di lantai 2. Terdengar suara stepnya MK14. Ini sakit banget kalau benar-benar digunakan dan masih menunggu Milea di atas. Dilannya belum datang, maybe berada di bawah juga, bakal di screening. Potato Super Una masih ditahan terus-menerus pergerakannya oleh maybe di bawah, dan ternyata Milea nggak ketemu Dilan, bahkan dia yang harus dipulangkan. Wah, ini adalah benar-benar sebuah defensive line yang cukup baik tadi awalnya. Tapi karena 2 orang langsung knockdown, langsung dikonfirm jadi kill juga. MK14 tadi sebenarnya kuat banget kalau close combat dengan full auto. Tapi kembali lagi ya, bukan Dilan yang datang, justru Doni. Potato. Potato. Kentang. Saya kira harus D juga depannya, nggak bisa ya. Jadi ya, Nara tinggal menyisakan 1 player itu maybe di daerah yang lainnya. Kalau D juga Dona sih. Dona, wah. Dona Doni. Dona Doni. Astaga, aduh tolong aku. Oke, kita lagi ke game di mana udah mulai agak padat ya. Pergerakan dari tim-tim lainnya udah mulai masuk dalam zona dan ada 1 meledak vehicle dari 21 Esport. Draxin tadi dimeledakkan dan ya 21 Esport menyisakan Picasso dan juga 4D yang masih aktif, tapi ternyata Draxin masih bisa untuk di-revive. Ya betul sekali, tapi ternyata pergerakan dari 21 Esports sudah mulai ketahuan juga dari Alter Ego. Bahkan pada kali ini zonanya sudah mulai menyentuh mereka dan mereka masih harus masuk. Draxin, tipis banget itu, posisinya masih berusaha untuk healing. Bahkan ada peluru-peluru udah mulai masuk. Terima kasih masih ada smoke. Iya, terima kasih masih ada utility, masih ada smoke yang pops out ya. Udah masih bisa melakukan healing, Picasso, Draxin masih bisa untuk di sana. Dan ternyata di tempat lain, kembali lagi ke Aerowolf dan juga Nara tadi, ada kontender baru itu Draxin yang sudah mulai masuk sana. Atau Dranix maksud saya ya, yang sudah ada di sana. Agak dekat ya ngomongnya. Mirip, Draxin, Dranix nggak masalah. Nggak masalah. Sama hurufnya, cuma diputer-puter aja. Dibalik aja. Kayak udah nggak usah. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya Nggak mau, tahu nih. nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Dan Betul. ya buat teman-teman nanti tebak aja. Iya. Nah, dan kita bakal lanjut lagi kembali ke gamenya karena circle-nya udah mulai close kembali dan 10 detik lagi akan masuk ke fase ke-6. Ini mulai berasa cepet dan mulai berasa intens karena masih cukup ramai mengingat 13 tim yang tersisa. Betul banget, apalagi ditambah dengan DPS yang cukup sakit kalau masih di luar zona. Ada sebuah shot dari Aston, ini agak reckless ya, MP5K dengan jarak sejauh itu tentunya ada bullet travel yang berkurang atau bullet travel yang berkurang, damage-nya juga berkurang dan ya EVOS justru mengetahui bahwa Zabava benar-benar udah dihuni oleh tim lainnya. Ya betul sekali dan itu membuat pergerakan dari tunggu dulu, Hans dijumpai oleh Requiem. Oh my god. Hans Kaget. mungkin mencoba untuk menahan pergerakan Requiem, tapi justru dia yang ter-take down. Oke, Wow, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, seenggaknya Hans tadi sedikit reuni dengan mantan timnya Nah, Alter itu Ego dia. ya. Dan langsung disambut dengan Fonbet pada kali ini. Fonbet tidak terima karena salah satu player sudah mulai di take down kembali. Bahkan Crowley sudah mulai menjaga Requiem. Terkunci di sana, bahkan tumbang juga oleh Oki Ozora. Ya, kembali lagi Sweet Revenge dilakukan oleh Louvre di mana mereka kehilangan 1 playernya, tapi Requiem juga harus menjadi bayaran yang sangat mahal bagi Alter Ego. Dan di tempat lain 21 Esport bisa teman-teman perhatikan masih berada di luar zona. Picasso dan juga Draxin. Picasso sepertinya nggak bakal
bakal bisa selamat, udah sakit banget. Dan Draxian akan menjadi player terakhir dan masih melakukan healing prompt. Tapi ternyata Smith punya mata yang cukup tajam. 2-1 Esports kembali lagi harus berada di peringkat tusun. Dan Alter Ego Requiem dimeledakkan oleh Ozora. Ya, berarti menyisakan 2 player dari Alter Ego yang masih selamat, namun di depannya sudah ada IOG juga yang menanti. Di sisi lain, Louvre masih tersisa 3 orang, walaupun harus kehilangan hands, tapi mereka masih punya chance untuk masuk ke depan, walaupun juga sudah ada tim Onyx yang menanti mereka. Ya betul banget, Onyx udah kontrol area bagian tengah. Bahkan sekarang diuntungkan lagi dengan zona. Hanya Onyx sejauh ini dan juga Dranix yang udah mulai masuk ke dalam zona. Dan bahaya banget bagi Alter Ego. Sorry, mas gue bagi Aerowolf, karena ketika mereka masuk udah ada Dranix yang menjaga di sana. Ya, sudah banyak sekali penjaga zona nampaknya. Dan pada kali ini Martin tersisa seorang diri karena Smith-nya tadi juga udah mulai bergerak ya. Yep. Kita mulai melihat bakal dipush oleh IOG dan Oli sudah mulai menyadari pergerakan dari Smith di dalam rumah seberangnya. Tapi granatnya ke lantai 2. Nggak akan kena siapapun kecuali tiba-tiba Smith teleport. Tiba-tiba naik ke atas baru kena. Nggak mungkin, makanya kita kembali lagi ada sebuah movement yang cukup agresif dari IOG. Maksudnya mencari dari Alter Ego tentunya, karena saat mereka masuk dalam zona dan tidak mengamankan Alter Ego bisa ada backstep yang terjadi. Ya betul sekali, tapi ini posisinya juga sulit ya buat mereka berdua, karena di depan sana udah ada Onyx juga. Jadi sebenarnya siapapun yang selamat dari fight ini, Onyx tuh udah siap menyantap mereka. Iya betul banget, apalagi Onyx udah kontrol area bagian high ground dan dia mendengar ada fight dari bagian belakang. Ini berbahaya banget bagi IOG maupun dari Alter Ego. Dan saat ini ada EVOS dan juga Geek di mana Bubu G36C mendapatkan Morpheus di bagian high ground. Ya betul sekali, pergerakan dari EVOS nampaknya tertahan oleh Geek, dan sementara di sisi lain kayak Bobs udah nggak bisa selamat dari panasnya zona. Ya betul banget, kapalnya ternyata belum sempat mendarat secara sempurna untuk membawa dia ke arah late game, justru harus ter-takedown. Tapi ya peringkat 11 dengan 1 kill dipulangkan ke lobby. Iya betul sekali, seenggaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk survive ya. Dan sementara kita lihat dari sini Geek masih berusaha untuk menahan pergerakan dari EVOS. Ini EVOS antara Duna on Never sih, karena zonanya juga udah mulai nge-push. Dan kita lihat dari Foxnya masih berusaha untuk mencari posisi yang cukup aman, tapi Bubu masih memberikan pressure yang banyak dengan ledakan-ledakan granat pada kali ini. Cukup tertekan nampaknya dari EVOS, berada di luar juga masih cukup dingin. Di sisi lain Alter Ego Martin ter-takedown, bahkan pulang ke lobby oleh Crowleys. Ya betul banget, dan dari EVOS utility udah di pops out di sekitaran rumah-rumah Geek sepertinya. Dan ini dia, ada sebuah spot yang udah ditutup dan EVOS bisa melakukan sebuah rotasi ke arah tempat lainnya. Tapi ternyata di tempat lain Onyx sedang melakukan dengan Aerowolf di fight. Ada sebuah Groza gameplay dan Super udah satu orang knockdown. Mencari yang lainnya, masih ada Ucup di dalam sana. Masih mencari-cari Ucup di bagian luar. Masih dengan lantai yang berbeda dengan Super Una. Dan ini akan menjadi sebuah stalemate yang masih menjaga antara keduanya. Ya betul sekali, regrouping segera dilakukan dari Aerowolf. Mereka berdua langsung masuk ke dalam untuk membackup Una segera dalam waktu. Sekarang Kryzen down, masih tersisa Ucup di belakang box. Ya betul banget, dari Aerowolf pada sistem yang cukup cepat juga datang langsung 2 player lainnya. Ucup lebih memilih untuk fogging terlebih dahulu dan melakukan sebuah repositioning ke arah compound yang lainnya. Ya betul sekali, ini cukup berbahaya untuk Ucup mengingat last man standing. Sementara di sisi lain EVOS seenggaknya berhasil untuk menyentuh bibir circle ya. Walaupun masih diberikan pressure, namun di sisi lain juga sudah ada RRQ menanti mereka. Dan bahkan Onyx sudah siap menyantap IOG di bawah. Ya betul banget, dan tempat lain ini dia Louvre harus tereliminasi dengan gempuran yang dilakukan oleh Aerowolf di tempat sana. Dan masih dengan Geek dan juga masih dengan EVOS. Ada sebuah fight yang sangat luar biasa dan dimenangkan oleh Geek. EVOS tereliminasi di peringkat ke-9. Yes betul sekali, agak sedikit sulit nampaknya untuk EVOS segera untuk menembus barikade dari Geek. Dan sepertinya di sini Cleon benar-benar mengunci pergerakan dari IOG. 4 orang yang berada di bawah dapat informasinya oleh Cleon. Ya betul banget, Cleon menjaga di bagian high ground dengan Kar98K-nya. Ditambah juga dengan beberapa player Onyx tadi. 2 menyisakan di belakang untuk masih menjaga bagian backline. Dan 2 player dari Onyx udah mulai maju ke arah depan. Lihat, KP bahkan udah menjaga pergerakan dari Aerowolf untuk tidak mudah naik ke bagian high ground. Ya betul sekali, ini Onyx harus ngejaga 2 sisi sih. Karena mereka juga masih harus masuk ke dalam circle. Sementara di dalam circle juga sudah ada RRQ yang menanti. Dan di sini Ucup masih berusaha untuk bertahan seorang diri. Aerowolf akan berusaha untuk menembus masuk. Ini bakal pecah ketika circle-nya menutup. Tapi ternyata Kunyit berhasil menangkap Cleon. Di sisi lain RRQ pun berhasil mendapatkan 1 orang. Ucup 1 versus 3, kita lihat Super Una down. Masih ada fight yang terjadi tapi tidak bisa karena Hazelnut dari belakang melakukan backup yang sangat cepat. Ya, momentum dari Ucup tadi benar-benar udah on point. Dia pelan-pelan, tadi kita lihat sempat crouch sebentar, kemudian mengganti dengan FVP mode, 1 orang knockdown dari tim Dranix. Dan juga akhirnya nggak bisa untuk melakukan sebuah fight berikutnya ke arah Aerowolf karena bar sistem yang terjadi langsung cepat banget dari Aerowolf. Betul. Wah, ini Bigetron sih enak banget. Wah, Sebenarnya bisa dibilang enak gak enak sih, karena pergerakan dari RRQ juga kebagi. betul. RRQ tuh nggak bisa komit ke satu arah juga, jadi bisa aja Bigetron memanfaatkan momentumnya. Dan sementara kita dari IOG juga udah mulai rontok satu persatu.
Ya, begitu pun dari Onyx yang tadi mungkin agak cukup diuntungkan dengan tadi kita lihat Cleon di bagian atas dan juga ada KP. Tapi sekarang Cleon dipulangkan ke lobby dan KP udah tertunduk lesu dan gak bisa di-revive. Sepertinya menyisakan last man standing. Dan dari Bigitron udah mulai maju sana RRQ. Ada 2 orang, 1 orang sudah knockdown. Zuxi akan mulai maju ke arah depan tapi ada sebuah kill yang dilakukan oleh RRQ. Zuxi lebih memilih untuk melakukan sebuah repositioning terlebih dahulu karena dari Ryzen pun akan melemparkan sebuah utility ke arah depan. Terlalu jauh ternyata tidak mengenai player dari RRQ. Wah, betul sekali Bigatron memanfaatkan momentumnya untuk segera masuk ke dalam tabun. Ternyata ada Zuxi yang down, ada third party di sisi kanan mengganggu pergerakan dari Bigatron untuk menguasai circle. Dan Zuxi pun dipulangkan oleh Renalre. Ya betul banget, Bigatron hanya menyisakan Ryzen seorang tadi ya, last man standing. Dan ini dia Ryzen, MP5K, will it be? Sama seperti dengan PMWL, kita masih menunggu karena masih ada tim lainnya dan lebih memilih untuk moving. Terlebih dahulu ada Airwolf di depan sana, masih bisa untuk menahan di bagian belakang sebuah pohon. Renalre agak cukup berbahaya di sini tapi Ryzen juga udah meliput tapi RRQ di bagian belakang tidak bisa. Vehicle yang meledak, ada splash damage ditambah jepitan tembakan antara RRQ dan juga tim Airwolf. Iya, gue pikir bakal deja vu RRQ versus Bigatron gitu kan. Tapi ternyata sayang sekali karena memang banyak sekali tembak-menembak yang terjadi, baku tembak yang sangat banyak dan Onyx pun pulang di posisi kelima menyisakan 4 tim saja, Airwolf, Geek, IOG dan RRQ. Ya betul banget, keempat tim saat ini mempunyai posisi yang berbeda-beda. Vatur atau F2R masih melakukan sebuah smoke spot untuk melakukan revive ke arah teman-temannya. Geek juga udah mulai terdesak juga dari gempuran RRQ, 1 orang bahkan knockdown dan bahkan Toms juga dipulangkan ke lobby. Geek dieliminasi di peringkat keempat. Circle sudah dikuasai oleh RRQ pada kali ini. Airwolf masih tersisa 2 orang aja. Oh, ini kesempatan besar dipegang sama RRQ sih, kecuali mereka melakukan kesalahan kecil. Iya betul banget, mereka udah ada split posisi yang cukup baik, punya angle shot yang cukup baik juga. Tinggal menunggu Airwolf dan juga pergerakan dari tim IOG. Iya, ini kalau misalkan 2 tim ini bergerak secara bersamaan, wah ini bisa turning back the table mungkin ya. Tapi ternyata Maltway di sana tertembak oleh Superona, headshot langsung saja menembus kepala dan sementara drone di sini masih berusaha untuk menjaga pergerakan dari Airwolf. Bakal dimasak granatnya ke belakang batu. Super Una dan Renalre akankah meleduk? Nggak meleduk dan langsung spray saja dengan MP5K-nya. Pada kali ini Renalre last man standing di belakang batu. Tapi ternyata drone masih berhasil masuk ke dalam. Belum melihat ada Renalre yang kebakar. Iya, sebuah utility battle yang sangat baik dari RRQ tadi menahan pergerakan dari pemain-pemain Airwolf, menyisakan IOG dan melawan RRQ. Prefire juga tadi dilakukan, masih bisa setting up dulu dan Maltway menurut gue masih bisa untuk di-revive. 4 melawan 2 RRQ melawan IOG. Wah, 4 lawan 2. Vatur Olis dari IOG melawan squad lengkap dari RRQ. 2 versus squad. Iya, 2 versus squad. Oke. Kita lihat Vatur terkena sedikit dari zona, agak terpick dari tim RRQ. Kita lihat sini Nerpeko udah menguasai dari bagian high ground. Oh, terpick di sana Vatur dan juga dari Oli sendiri ada sebuah refrag yang coba untuk dilakukan tapi ternyata terlalu kuat dari RRQ. 4 orang tidak bisa terbendung dan winner chicken dinner RRQ dengan 11 kill tadi. Wow. Luar biasa sekali. Weekendy yang dingin berhasil dikuasai oleh Rex Regum Keon. Betul banget, permainan mereka yang luar biasa di akhir menahan dari zona-zona dari player-player yang lain.